Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Boruto berada dalam kondisi yang sangat menekan batinnya. Saat ini ia sendirian di dalam dimensi milik Momoshiki, sebuah tempat asing yang terasa sunyi namun penuh tekanan. Otsutsuki tanpa wajah itu bisa masuk ke dimensi tersebut dengan sangat mudah, seolah tidak ada penghalang sama sekali. Namun yang paling membuat hati Boruto bergejolak bukanlah tempat itu, melainkan apa yang dilakukan oleh Otsutsuki tersebut. Dari dalam tanah, Otsutsuki itu memunculkan seseorang yang sangat dikenal Boruto. Sosok itu adalah kakeknya, Minato Namikaze. Melihat orang yang begitu berharga baginya diperlakukan seperti alat untuk bertarung, Boruto tidak bisa menahan emosinya. Dengan suara yang tertahan, Boruto berkata, "Sejujurnya aku tidak mengerti bagaimana caramu bisa melakukan hal seperti ini dengan begitu mudah. Kau bisa mengeluarkan orang-orang yang sudah lama mati hanya untuk dijadikan lawan bagiku. Dari semua Otsutsuki yang pernah kuhadapi, kau adalah yang pertama bisa melakukan hal semacam ini." Tatapannya tajam, penuh amarah yang bercampur kebingungan. Otsutsuki itu mendengar ucapan Boruto lalu menjawab dengan nada santai, "Seperti yang sudah kau ketahui, aku bisa mengalahkanmu dalam waktu singkat, seperti pertarungan kita sebelumnya. Namun itu tidak menarik bagiku. Jarak kekuatan kita terlalu jauh. Jadi kupikir, akan lebih menyenangkan jika aku memanggil kembali orang-orang yang berarti bagimu. Sekarang mari kita lihat, apakah kau sanggup menghancurkan mereka dengan tanganmu sendiri." Boruto mengeraskan rahangnya dan berkata, "Entah kenapa, aku merasa pernah mengenalmu. Kau sengaja menyembunyikan wajahmu, tapi perasaan ini tidak bisa bohong." Mendengar itu, Otsutsuki tersebut tertawa kecil lalu menjawab, "Tentu saja kau mengenalku. Ingatan itu berasal dari Momoshiki yang ada di dalam tubuhmu. Namun jangan berharap terlalu banyak. Kau tidak akan bisa menggali ingatan itu lebih dalam, karena kau dan Momoshiki berada di sisi yang saling bertentangan." Mendengar jawaban itu, Boruto tidak lagi ingin membuang waktu. Ia segera membentuk rasengan di kedua tangannya, lalu tubuhnya menghilang dalam sekejap. Tidak lama kemudian, Boruto muncul tepat di depan Otsutsuki itu dan bersiap menghantamnya dengan rasengan. Namun sebelum serangannya mengenai sasaran, Minato tiba-tiba menarik jubah Boruto dengan sangat kuat. Dengan gerakan cepat, Minato melempar Boruto menjauh dari Otsutsuki. Boruto terhempas dan segera menstabilkan tubuhnya di udara. Dengan napas sedikit berat, ia berkata, "Aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan." Dari matanya, dia bukan Edo Tensei, tapi dia juga tidak benar-benar hidup. "Apa yang sebenarnya kau lakukan pada kakekku?" Otsutsuki itu menjawab dengan nada dingin, "Kau terlalu banyak bertanya. Mungkin saat kau keluar dari tempat ini, ayahmu dan teman-temanmu sudah tertidur di bawah tanah. Bukankah lebih baik kau fokus menyelesaikan masalah di hadapanmu sekarang?" Boruto menghela napas panjang lalu berkata, "Kau benar. Ini sepertinya percakapan terakhir kita. Tidak ada gunanya lagi berbicara." Tepat setelah itu, dari depan Boruto melesat banyak kunai bertanda Hiraishin. Boruto langsung mengenali pola serangan itu. Ia segera melayang lebih tinggi ke udara untuk menghindari teknik teleportasi Minato. Sambil bergerak, Boruto berkata dalam hati, "Jika aku bisa menemukan celah untuk mengembalikan kesadaran kakek, ini justru bisa menjadi keuntunganku." Kurama yang mendengar pikirannya langsung berkata, "Aku tidak menyangka kau akan berpikir seperti itu. Apa kau benar-benar yakin bisa membuatnya sadar kembali?" Boruto menjawab dengan tenang, "Jangan berbicara terlalu keras. Kita akan membahasnya dengan cara lain. Otsutsuki itu bisa mengintip percakapan kita. Untuk sekarang, aku akan fokus bertahan dan mencari celah. Aku akan mengumpulkan kekuatan mataku." Kurama menanggapi, "Kalau begitu, aku akan mulai mengumpulkan energi alam. Aku akan mengirimkannya kepadamu secepat mungkin." Setelah itu, Boruto langsung melemparkan banyak shuriken ke arah Minato. Dalam sekejap, shuriken-shuriken itu membesar dan berubah menjadi senjata raksasa. Namun Minato menghilang menggunakan Hiraishin dan muncul tepat di belakang Boruto. Dengan gerakan yang sangat cepat, Minato bersiap menebaskan kunai ke punggung Boruto. Menyadari bahaya itu, Boruto segera mengeluarkan batang besi panjang dari tangannya dan menangkis serangan tersebut. Percikan energi muncul saat kedua senjata bertabrakan. Boruto terdorong ke belakang dan kembali melayang lebih tinggi. Ia berkata sambil menatap Minato, "Kau memang pantas dengan julukanmu, kakek. Kecepatanmu benar-benar luar biasa. Aku masih belum bisa mengimbanginya. Tapi aku yakin ada sesuatu di sini."
Aku harus tahu bagaimana dia membawamu ke dimensi ini. Melihat pertarungan itu, Otsutsuki tanpa wajah akhirnya ikut bergerak. Ia membentuk batu kecil di tangannya lalu melemparkannya ke arah Boruto yang sedang berada di udara. Saat batu itu mendekat, batu tersebut berubah menjadi kurungan tanah yang sangat kuat dan langsung menutup tubuh Boruto di dalamnya. Tidak berhenti sampai di situ, kurungan tanah itu mengeluarkan panas dan api dari dalam, membuat ruang di dalamnya terasa menyiksa. Menyadari bahwa Otsutsuki itu sudah mulai menyerangnya secara langsung, Boruto segera menggunakan Kuchiyose no Jutsu. Ia memanggil burung api milik Momoshiki, yang menghantam kurungan tanah tersebut dari dalam dan menghancurkannya. Boruto berhasil keluar dan kembali melayang di udara. Namun begitu ia menoleh ke depan, Minato sudah menunggunya dengan ekspresi tenang. Di tangannya terbentuk Odama Rasengan yang berputar dengan tekanan besar. Tanpa memberi kesempatan, Minato langsung melesat dan menghantamkan Rasengan itu ke arah Boruto, memaksa Boruto bersiap menghadapi serangan paling berat dari kakeknya sendiri. Boruto yang melihat serangan mendadak itu terpaksa mengaktifkan karma di tangannya. Dengan napas yang tertahan dan tubuh yang menegang, dia menyerap seluruh Odama Rasengan milik Minato tanpa sisa. Arus cakra yang besar mengalir deras ke dalam tubuhnya, membuat lengannya bergetar menahan tekanan. Namun serangan itu tidak berhenti di sana. Setelah Rasengan tersebut sepenuhnya terserap, pusaran cakra yang sama perlahan muncul kembali di tangan kiri Boruto. Dengan sorot mata berat dan suara yang tertahan, Boruto berkata, "Kakek, aku sungguh tidak ingin bertarung seperti ini denganmu. Aku tidak pernah membayangkan harus menyerang orang yang begitu berarti bagiku, tapi aku tidak punya pilihan lain selain menghentikanmu sekarang." Kalimat itu belum selesai sepenuhnya terucap ketika Boruto melesat maju dan menghantamkan Odama Rasengan itu ke arah Minato. Ledakan cakra terjadi, dan tubuh Minato terpental jauh ke bawah, menghantam tanah dengan keras. Namun Boruto belum sempat menarik napas lega. Dari atas, puluhan bayangan Minato muncul bersamaan. Setiap Kage Bunshin membawa Odama Rasengan yang sama kuatnya, berputar cepat dengan suara menggelegar. Boruto terkejut melihat jumlah dan kecepatan serangan itu. "Apa ini? Semua serangan ini datang bersamaan," gumamnya dengan nada terkejut. Dalam sekejap, Rasengan-Rasengan itu menghujani posisinya dari berbagai arah. Saat itulah Kurama bergerak. Dengan suara berat namun tenang, Kurama berkata, "Fokus, Boruto. Jangan biarkan emosimu membuatmu lengah." Ekor Kurama menjulur keluar, membentuk dinding perisai cakra yang tebal. Serangan beruntun itu menghantam perisai tersebut, menimbulkan ledakan berulang yang mengguncang udara. Meski tubuh Boruto tidak terkena langsung, dorongan dari benturan Rasengan tetap melemparkannya ke bawah dengan keras. Saat tubuhnya jatuh dan berguling di tanah, Boruto mengatur napasnya yang kacau. Dengan suara yang sedikit terengah, dia berkata, "Kalau saja kau tidak menolongku barusan, mungkin tubuhku sudah hancur." Ternyata Minato yang tadi aku serang hanyalah Bunshin. Kecepatan dan kecerdasannya benar-benar luar biasa. Dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih tenang. "Aneh rasanya, tapi aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Pertarungan ini terasa semakin berat, tapi juga semakin menantang." Kurama langsung menegurnya, "Jangan berbicara seperti itu. Ini bukan permainan. Jika kau lengah sedikit saja, kau bisa mati kapan saja. Dan jangan lupa, Otsutsuki itu masih berada di sekitar sini. Aku justru lebih mengkhawatirkan serangan mendadak darinya." Boruto mengangguk pelan dan bangkit berdiri. Dia melangkah perlahan mendekati tubuh Minato yang kini diam di depan matanya. Dari jarak dekat, Boruto memperhatikan mata kakeknya dengan saksama. Mata itu tidak kosong seperti Edo Tensei, tetapi juga tidak hidup sepenuhnya. Dengan dahi berkerut, Boruto berpikir keras mencari cara untuk memulihkan keadaan. Saat itulah Otsutsuki berbicara dengan nada mengejek, "Jangan berpura-pura bodoh, bocah. Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Kau ingin merebutnya kembali, bukan? Sayangnya itu mustahil. Yang kau hadapi hanyalah jiwa yang aku paksa bertarung. Tidak ada tubuh asli yang bisa kau selamatkan, jadi berhentilah bermimpi." Mendengar itu, Boruto tidak menjawab dengan kata-kata. Dia langsung membentuk segel tangan dan menggunakan Kuchiyose no Jutsu. Tanah di sekeliling mereka bergetar, lalu air dalam jumlah besar menyembur keluar dari bawah. Tanpa ragu, Boruto menyalurkan cakra petirnya ke dalam air itu. "Raiton, Jin Raisen," ucapnya dengan suara tegas. Arus listrik menyebar cepat, menyambar tubuh Minato dan membuatnya tersengat hebat. Setelah itu, Boruto kembali melayang ke udara.
Dengan gerakan berkelanjutan, dia mengubah aliran air tersebut menjadi Suiton, Suirdan no Jutsu. Beberapa naga air raksasa terbentuk dan melesat ke bawah, berniat menyegel Minato dan Otsutsuki sekaligus. Melihat itu, Otsutsuki justru tertawa pelan. "Baiklah," katanya santai, "aku akan membiarkan dia bermain denganmu di sini. Sepertinya rekan-rekanmu di luar cukup merepotkan. Mereka berhasil melumpuhkan kloninganku." Setelah berkata demikian, sosok Otsutsuki itu perlahan memudar dan menghilang dari pandangan. Boruto menggertakkan giginya dengan kesal. "Dia meninggalkanku dengan masalah sebesar ini," gumamnya. Boruto kembali memusatkan perhatian pada Minato dan bersiap menyegel kakeknya dengan naga air yang tersisa. Namun tiba-tiba, tubuh Minato meledak dengan kekuatan besar. Ledakan itu begitu dahsyat hingga Boruto terlempar jauh dan menghantam tanah. Rasa panas menjalar di wajahnya, meninggalkan luka bakar yang perih. Kurama segera berbicara dengan nada marah. "Sialan, dia melakukannya lagi. Tenang, aku akan menyembuhkan lukamu." Cakra Kurama menyelimuti wajah Boruto, dan luka bakar itu perlahan memudar. Namun sebelum Boruto sempat bangkit sepenuhnya, Minato muncul di belakangnya dengan kecepatan tinggi. Sebuah serangan tajam menembus punggung Boruto. Tubuh Boruto terhempas ke tanah, darah mengalir deras, dan napasnya mulai melemah. Minato berdiri diam sejenak, seolah tugasnya telah selesai. Perlahan dia berbalik, bersiap pergi menuju Konoha sesuai perintah Otsutsuki. Tetapi baru beberapa langkah, rantai cakra tiba-tiba muncul dan mengikat seluruh tubuhnya, membuatnya tak bisa bergerak. Saat itu terungkap bahwa Boruto yang tertusuk tadi hanyalah Bunshin. Boruto asli muncul di hadapan Minato dengan napas berat namun tatapan tegas. "Akhirnya aku bisa menangkapmu, kakek," katanya pelan. "Maaf aku harus mengikatmu seperti ini. Kau bergerak sendiri saat kau mengira aku sudah mati. Dari sini aku mulai mengerti cara menghadapi mereka yang dibangkitkan untuk melawan kami." Kurama menyahut dengan suara serius, "Sekarang adalah saat yang tepat untuk memusnahkannya. Setelah itu kita harus segera kembali ke Konoha." Boruto menggeleng pelan dan menjawab dengan keyakinan, "Tidak. Ini adalah kesempatan yang sudah lama kutunggu. Aku ingin menemukan cara untuk menyadarkan jiwanya, atau setidaknya memulangkannya dengan tenang. Dan jika aku berhasil, aku ingin memintanya bertarung di pihak kita." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Boruto perlahan menutup kedua matanya. Dia menarik napas dalam, menenangkan aliran cakra di tubuhnya, lalu beberapa saat kemudian membuka kembali matanya dan menatap lurus ke arah Minato. Tatapan itu terasa berat dan penuh fokus. Tidak lama setelah pandangan mereka bertemu, tubuh Minato tiba-tiba melemas. Matanya terpejam dan dia jatuh pingsan tanpa memberi perlawanan sedikit pun. Melihat hal itu, Kurama langsung berbicara dengan nada khawatir, "Apa yang baru saja kau lakukan? Jangan bilang kau benar-benar membunuhnya. Kalau itu yang terjadi, maka semua yang kita lakukan sebelumnya akan sia-sia." Boruto tetap tenang meski dadanya terasa sesak. Dengan suara rendah namun mantap, dia menjawab, "Ini pertaruhan besar buatku. Aku sendiri belum tahu hasilnya akan seperti apa. Aku hanya ingin melihat apakah kemampuan mataku masih bisa bekerja untuk menyadarkan jiwanya dan mengembalikannya sepenuhnya. Jika dia bangun, berarti jutsuku berhasil. Tapi kalau tidak, dia akan tetap terbaring seperti itu selamanya." Setelah berkata demikian, Boruto perlahan melepaskan rantai cakra yang mengikat tubuh Minato. Dia mundur beberapa langkah dan hanya bisa menunggu, menahan rasa cemas yang terus mengganggu pikirannya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Beberapa saat berlalu tanpa tanda apapun. Boruto terus menatap tubuh Minato, berharap ada sedikit gerakan. Akhirnya, jari Minato bergerak pelan, disusul dengan napas yang mulai teratur. Perlahan, matanya terbuka. Kini sorot matanya benar-benar hidup, tidak kosong dan tidak asing seperti sebelumnya. Melihat itu, Kurama terdiam sejenak sebelum berkata dengan nada tidak percaya, "Aku sungguh tidak menyangka kau bisa melakukannya. Kekuatan matamu jelas sudah tidak sekuat dulu, tapi kau tetap berhasil menyadarkannya. Ini benar-benar di luar dugaanku." Boruto menghembuskan napas panjang, seolah beban berat di dadanya sedikit terangkat. "Setidaknya satu orang berhasil aku selamatkan," katanya pelan. "Sepertinya kali ini aku cukup beruntung. Aku berhasil membawa kakek kembali hidup, dan bukan sebagai Edo Tensei atau wujud palsu lainnya. Tubuh ini adalah tubuh aslinya. Mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya."
Minato mulai bergerak dan perlahan bangkit sambil menatap Boruto dengan wajah bingung. Dengan suara ragu, Minato berkata, "Di mana aku sebenarnya?" "Tunggu sebentar, wajahmu. Bukankah kau Boruto? Atau aku hanya berhalusinasi?" Boruto sedikit tersenyum, meski matanya terlihat lelah. "Aku juga terkejut kau bisa langsung mengenaliku, kakek," jawabnya. "Tapi kau tidak salah. Aku memang Boruto. Aku yang membawamu kembali ke zaman ini dan menghidupkanmu sepenuhnya. Kau tidak dibangkitkan dengan jutsu terlarang apapun. Kau benar-benar hidup. Maaf jika caraku kasar dan memaksamu kembali ke dunia ini." Minato mengerutkan dahi, mencoba memahami keadaan. "Pantas saja aku merasa ada sesuatu yang aneh sejak tadi," katanya pelan. "Jadi kau yang menghidupkanku. Tapi tunggu, kenapa tubuhmu terluka? Luka itu? Apa aku yang melukaimu sebelumnya?" Boruto terdiam sejenak. Dia tidak ingin Minato terbebani rasa bersalah. Dengan nada ringan, dia menjawab, "Itu tidak penting sekarang. Anggap saja itu bagian dari pertarungan yang harus aku lewati." Dia lalu mengalihkan pembicaraan dan perlahan mulai menceritakan keadaan dunia saat ini. Boruto menjelaskan tentang ancaman Otsutsuki, tentang desa yang sedang diserang, dan tentang bagaimana banyak hal sudah berubah jauh dari apa yang Minato kenal. Mendengar semua itu, wajah Minato tampak terkejut. Dia seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang dan langsung dihadapkan pada kenyataan yang mengerikan. Boruto kembali menenangkan Minato dan berkata, "Apa yang aku ceritakan barusan memang terdengar sulit dipercaya, tapi itulah kenyataannya. Banyak hal yang sudah melampaui logika. Saat ini ayah dan yang lain sedang bertarung di dalam desa. Aku sendiri tidak tahu apakah Konoha masih bisa bertahan seperti dulu. Tapi di sisi lain, aku merasa lega karena kau bisa kembali, kakek." Minato menarik napas dalam dan menjawab, "Aku tidak pernah membayangkan bisa hidup kembali dan bertemu cucuku seperti ini. Rasanya seperti mimpi aneh yang terlalu nyata. Jujur saja, aku merasa tidak pantas diberi kesempatan kedua. Dan setelah mendengar semua ini, aku juga tidak yakin bisa banyak membantu. Jadi ancaman Otsutsuki itu masih terus berlanjut, ya?" Tiba-tiba Kurama keluar dari tubuh Boruto dan menatap Minato. Dengan suara berat, dia berkata, "Hei, Minato. Kau punya cucu yang luar biasa. Dia memikul semua beban ini sendirian. Jika kau tahu, sebenarnya hampir seluruh manusia di dunia ini sudah mati. Borutolah yang menghidupkan mereka kembali. Tapi dia hanya mampu menyelamatkan Konoha. Dunia di luar sana sudah lenyap." Melihat Kurama, Minato terkejut. "Kurama? Ekor 9, katanya. Bagaimana kau bisa berada di sini? Lalu bagaimana dengan Naruto? Apa dia baik-baik saja?" Kurama mengangguk pelan. "Banyak hal terjadi setelah kau tiada. Tapi tenang saja, Naruto masih hidup. Aku memang sudah tidak berada di dalam tubuhnya lagi, dan menjelaskan semuanya akan memakan waktu lama. Anggap saja itu ringkasannya." Boruto kemudian berkata, "Tidak lama lagi aku akan membuka ruang dan waktu untuk membawa kita kembali ke desa. Tapi berhati-hatilah, kakek. Musuh yang akan kita hadapi benar-benar berbahaya. Kekuatannya jauh melampaui apa yang pernah kita bayangkan." Minato menunduk sejenak sebelum menjawab, "Begitu ya? Aku bisa membayangkan betapa mengerikannya musuh itu. Tapi dengan kondisiku sekarang, aku khawatir aku hanya akan menjadi beban bagimu." Mendengar itu, Boruto langsung memegang tangan Minato dengan erat dan berkata dengan nada tegas namun hangat, "Kau salah, kakek. Kau tetap kuat, sama seperti julukanmu. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkanmu bertarung sendirian." Boruto menarik napas sejenak lalu berkata dengan nada serius, "Aku harus mengatakan ini sekarang, sebelum kau benar-benar sadar bahwa tadi kita sempat bertarung dan kau hampir memojokkanku. Aku akan memberikan setengah dari cakra Kurama kepadamu. Aku ingin kau tidak ragu dan bisa bertarung dengan kekuatan penuh." Kurama menyetujui keputusan itu tanpa banyak bicara. Tidak lama kemudian, Boruto menyalurkan cakra Kyuubi ke dalam tubuh Minato. Aliran cakra merah keemasan langsung menyelimuti tubuh Minato, membuat wujudnya berubah seperti saat dia dulu menggunakan mode Kyuubi. Melihat perubahan itu, Boruto berkata dengan nada sedikit lega, "Mungkin ayah akan terkejut saat melihatmu nanti. Tapi menurutku, cakra yang kuberikan sudah cukup. Sampai sekarang kami masih belum menemukan cara pasti untuk mengalahkan Otsutsuki itu.
Minato merasakan kekuatan itu mengalir dengan stabil. Dia lalu mengeluarkan sebuah kunai Hiraisin dari sakunya dan menyerahkannya pada Boruto sambil berkata, "Simpan kunai ini. Jika kau berada dalam bahaya, aku bisa langsung merasakannya dan memindahkanmu keluar dari situasi berbahaya. Kita tidak boleh bertarung tanpa rencana. Pertarungan tanpa taktik hanya akan menguras tenaga. Aku akan bergerak sebagai pelindungmu dan memantau pertempuran dari jarak tertentu. Jika ada celah, aku akan langsung turun membantu." Boruto menerima kunai itu dengan serius lalu menjawab, "Sesuai julukanmu, kakek. Kau benar-benar jenius. Jujur saja, selama ini aku hanya berpikir untuk bertarung habis-habisan saat menghadapi Otsutsuki. Tapi sekarang aku akan mengandalkanmu. Aku akan mengikuti rencanamu." Minato mengangguk pelan dan berkata, "Kalau begitu, aku akan lebih hemat menggunakan cakra Kurama. Aku akan masuk ke Sage Mode terlebih dahulu. Mungkin aku tidak bisa bertahan selama Naruto, tapi setidaknya aku bisa merasakan pergerakan musuh begitu kita keluar dari sini." Setelah mengatakan itu, Minato mulai mengumpulkan energi alam di sekitarnya. Boruto tidak tinggal diam. Dia ikut memusatkan diri dan menyerap energi alam dengan tenang. Perlahan, cakra mereka berdua meningkat. Tidak lama kemudian, perubahan terlihat jelas pada mata mereka. Minato terkejut saat melihat Boruto berhasil masuk ke Sage Mode dengan stabil. Dengan nada kagum, Minato berkata, "Kau benar-benar cucuku. Aku tidak menyangka kau bisa menggunakan kemampuan ini dengan baik. Jujur saja, aku jadi semakin tidak sabar untuk bertarung bersamamu." Boruto tersenyum tipis dan menjawab, "Aku juga merasakannya, kakek. Cakraku sudah cukup terkumpul. Aku akan membuka ruang waktu dan membawa kita kembali ke desa. Setelah itu, kita akan berpisah sesuai rencanamu." Minato membalas dengan suara tegas, "Baik. Aku harap serangan kejutan ini bisa memberi kita peluang." Begitu Minato selesai berbicara, Boruto langsung mengaktifkan karma. Sebuah portal ruang waktu terbuka dari tangannya, dan mereka berdua masuk ke dalamnya. Sesaat setelah tiba di Konoha, mereka langsung berpencar tanpa saling menoleh. Minato segera melemparkan banyak kunai Hiraisin ke berbagai sudut desa. Dari kejauhan, dia melihat Naruto dan yang lain sedang bertarung habis-habisan. Minato lalu menggunakan Kage Bunshin no Jutsu, menyebarkan klonnya ke area luar desa untuk memantau situasi. Sementara itu, Boruto muncul di atas patung Hokage. Dari sana, dia melihat Naruto dan Mitsuki sudah sangat kelelahan menahan serangan dua Susanoo. Saat Boruto turun, Otsutsuki itu langsung muncul di hadapannya sambil berkata dengan nada mengejek, "Sepertinya kau berhasil mengatasinya. Aku harap kau tidak menangis saat harus melenyapkan kakekmu sendiri." Boruto menatapnya dengan tajam dan menjawab, "Sial. Jadi Paman Gai dan yang lain sudah sejauh ini terdesak. Kali ini kau yang asli atau hanya kloningan lagi?" Otsutsuki tertawa ringan lalu berkata, "Cobalah tebak. Menurutmu yang berdiri di depanmu ini asli, atau hanya pecahan kecil dariku lagi?" Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Boruto langsung menarik Otsutsuki itu ke dalam area penghenti waktu. Dalam sekejap, Boruto menggunakan kunai Hiraisin pemberian Minato dan berhasil melumpuhkannya. Namun, beberapa saat kemudian, ledakan besar tiba-tiba terjadi di tengah Konoha. Gelombang kejutnya begitu kuat hingga semua orang terpental. Dari pusat ledakan itu, sesuatu yang mengerikan akhirnya muncul. Wujud asli Otsutsuki memperlihatkan dirinya. Tubuhnya sangat besar, hampir setinggi patung para Hokage. Semua tubuh kloningan yang sebelumnya tersebar kini menyatu kembali ke tubuh aslinya. Boruto menatapnya sambil berkata dengan nada berat, "Akhirnya kau menunjukkan wujud aslimu. Kalau begini, kita tidak bisa bertarung sendiri-sendiri lagi." Boruto lalu membentuk segel dengan tangannya. Dia menghubungkan cakranya dengan semua orang di desa. Dalam waktu singkat, dia memindahkan mereka menggunakan Hiraisin no Jutsu. Boruto melihat Gai dan yang lain hampir tidak bisa berdiri karena kelelahan. Naruto dan Mitsuki masih mampu bertahan, meski napas mereka berat dan tubuh mereka penuh luka. Dua Susanoo yang tadi mereka lawan tiba-tiba lenyap begitu Otsutsuki itu menampakkan wujud aslinya. Boruto lalu berkata dengan suara keras agar semua mendengar, "Lihat apa yang ada di depan kita sekarang. Inilah musuh sebenarnya. Yang kalian lawan sejak tadi hanyalah bagian kecil dari tubuhnya. Wujud aslinya jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya. Dia sudah menunggu saat ini untuk bangkit sepenuhnya." Boruto mengepalkan tangannya dan menatap musuh itu tanpa ragu.
Sekarang tidak ada jalan mundur. Kita hadapi dia bersama-sama, katanya dengan suara tegas, menandai dimulainya pertarungan besar yang menentukan nasib Konoha. Untuk melakukan itu, ia harus memakai kekuatan besar yang memungkinkan dirinya mengendalikan semua elemen yang ada di dalam dimensi tersebut. Setelah keadaan mereda, Boruto memperhatikan wajah Orochimaru yang tampak kecewa karena ia kehilangan pecahan tubuh Otsutsuki yang sebelumnya ingin ia teliti. Menyadari hal itu, Boruto mengeluarkan pecahan tanduk Otsutsuki dari matanya dan melemparkannya ke arah Orochimaru. Tindakan itu membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Boruto berkata dengan tenang, "Aku mengambil pecahan ini saat dia terdesak oleh seranganku. Ambillah, aku rasa kau membutuhkannya. Kau bebas menggunakannya sesuai rencanamu." Tobirama langsung marah setelah mendengar perkataan itu. Ia menegur Boruto dengan nada keras dan berkata, "Boruto, apa yang sedang kau lakukan? Kau tidak harus memenuhi permintaan Orochimaru. Kau tahu betul dia selalu memiliki rencana yang tidak bisa ditebak setelah perang selesai. Kau seperti sedang membuat masalah baru yang bisa meledak kapan saja." Mendengar teguran itu, Orochimaru menanggapi dengan suara lembut, "Terima kasih, Boruto. Aku sendiri tidak menyangka kau akan memberikannya padaku. Dan mengenai Nidokage, kau tidak perlu khawatir. Pecahan ini juga bisa berguna dalam perang kita. Aku sebenarnya ingin menjelaskan alasan kenapa aku membutuhkannya. Aku pikir aku bisa melakukan pendekatan yang mirip dengan Amado saat ia mengambil sel Shibai. Dengan pecahan tubuh ini, mungkin aku bisa menciptakan sesuatu yang serupa." Tobirama hanya mendecak kesal lalu berkata, "Terserah kalian. Lakukan apapun yang kalian inginkan. Dan Boruto, aku harap kau tidak menyesal nanti." Setelah mengatakan itu, Tobirama pergi meninggalkan mereka dan Jiraiya menyusul dari belakang. Pada saat itu, Obito mendekati Itachi dan berkata, "Itachi, apakah kau masih memiliki cukup cakra? Aku ingin mengajakmu kembali ke bumi. Ada sesuatu yang perlu aku pastikan di sana." Itachi menjawab, "Obito, kau tidak mendengar apa yang Boruto katakan sebelumnya? Kita tidak bisa kembali karena udara di bumi sudah tercemar racun dari Shinju." Obito menatapnya dan berkata, "Aku tahu, tapi kita tidak akan tinggal lama. Aku hanya ingin memeriksa keadaan. Boruto, apa kau mengizinkan kami pergi sebentar?" Boruto mengangguk lalu memanggil seekor katak dengan Kuchiyose no Jutsu. Ia memberikan kata itu pada Obito sambil berkata, "Bawalah ini. Aku bisa melihat kondisi bumi melalui mata kata ini. Aku akan beristirahat dulu karena cakraku hampir habis." Obito menerima kata itu dan berkata, "Ide yang bagus. Istirahatlah. Kami tidak akan lama dan akan kembali jika situasi mulai memburuk." Setelah itu, Obito membawa Itachi keluar dari dimensi Boruto. Orochimaru yang melihat mereka pergi berkata kepada Boruto, "Setidaknya mereka pergi tanpa sepengetahuan Nidokage. Kalau tidak, dia pasti akan marah lagi." Boruto menatap pecahan tanduk di tangan Orochimaru dan berkata, "Hati-hati dengan pecahan itu. Aku yakin kau bisa merasakan cakra besar yang keluar darinya." Orochimaru mengangguk dan menjawab, "Benar. Aku akan berhati-hati. Aku butuh waktu untuk meneliti dan mengambil manfaat dari kekuatannya." Madara yang berada di sana juga berjalan pergi sambil berkata, "Aku akan menjelajahi tempat ini. Kita tampaknya akan beristirahat di sini. Boruto, apakah kau sudah merasa lebih baik?" Boruto menjawab, "Keadaanku tidak perlu dicemaskan. Dan untuk sekarang, tidak ada bahaya yang mengejar kita. Mereka tidak bisa masuk ke tempat ini lagi." Madara lalu berkata, "Kalau begitu baiklah. Dan aku setuju dengan Tobirama, sebaiknya kau tetap berhati-hati dengan Orochimaru." Setelah itu, Madara pergi meninggalkan mereka. Orochimaru mengambil gulungan kosong dan meletakkan pecahan tanduk itu di dalamnya. Boruto bertanya, "Apa kau ingin menyimpannya sendiri? Kalau kau tidak keberatan, aku bisa menyimpannya dengan Jogan." Orochimaru menjawab, "Tidak perlu, Boruto. Ini adalah benda yang sangat berharga bagiku. Aku ingin menyimpannya sendiri agar tidak merepotkanmu." Boruto mengangguk lalu berkata, "Baiklah. Kalau begitu apa rencanamu selanjutnya? Yang lain sudah berpencar. Kalau kau ingin pergi, pergilah.
Aku baik-baik saja sendiri. Orochimaru tersenyum kecil dan berkata, sayangnya Nidokage melarangku jauh darimu. Dia meminta aku tetap menjagamu. Di sisi lain, Obito dan Itachi sudah tiba di bumi yang kini hancur total. Seperti yang dikatakan Boruto, udara di sana penuh dengan racun yang dihasilkan oleh Shinju. Obito tetap aman karena tubuhnya bisa menembus objek, sedangkan Itachi melindungi dirinya menggunakan Susanoo tahap pertama agar racun itu tidak menyentuh tubuhnya. Namun racun itu sangat kuat hingga perisai Susanoo perlahan meleleh. Itachi berkata, kau lihat sendiri, aku tidak bisa bertahan lama di sini. Berbeda denganmu yang bisa menghindar dari udara beracun. Obito mengamati kondisi sekitar dan berkata, tempat ini benar-benar buruk. Hanya area kecil ini yang masih bisa kita pijak. Sisanya hancur total akibat tabrakan bulan. Tapi selama Boruto masih hidup, umat manusia masih memiliki harapan. Itachi tidak menjawab. Ia menemukan sesuatu yang tertanam di tanah, sebuah kursi Otsutsuki yang pernah mereka lihat sebelumnya. Obito memegangnya dan merasakan sesuatu yang aneh dari kursi tersebut. Namun sebelum mereka sempat memeriksanya lebih jauh, Shinju di dekat mereka tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan cabang-cabang panjang yang mencoba menangkap mereka. Itachi terkejut dan langsung menggunakan Amaterasu untuk membakar ranting-ranting itu. Sedangkan Obito tidak kesulitan karena cabang-cabang itu menembus tubuhnya tanpa bisa menyentuhnya. Itachi berkata, pohon ini menyadari kehadiran kita. Apa kita harus menghancurkannya agar racun ini berhenti menyebar? Obito mengangguk dan menjawab, itu memang tujuanku mengajakmu ke sini. Tiba-tiba, katak mata-mata Boruto keluar dari jubah Obito dan berdiri di bahunya. Melalui kata itu, Boruto berkata, menghancurkan Shinju tidak akan mudah. Aku bisa melihat situasi kalian dengan joganku. Salah satu Otsutsuki akan menuju ke tempat kalian. Mereka mulai menyadari adanya pergerakan. Obito bertanya, apa maksudmu kami akan bertarung dengan Otsutsuki itu? Sebelum Boruto menjawab, sebuah labu raksasa berwarna coklat muncul di hadapan mereka. Boruto berkata, hindari pertarungan yang tidak perlu. Gunakan labu itu untuk menangkapnya. Dia tidak sekuat Otsutsuki yang kita hadapi sebelumnya. Jika kalian gagal, yang lain akan segera datang. Setelah mengatakan itu, katak mata-mata kembali menghilang. Melihat labu penyegel itu, Itachi bertanya, bagaimana menurutmu? Kau yang menyegelnya, dan aku akan menjadi umpan. Obito tersenyum tipis dan berkata, ini seperti pertama kalinya kita bekerja sama setelah insiden Uchiha. Menarik juga melihat kita berada dalam satu tujuan. Itachi menanggapinya dengan datar, jangan diingat-ingat. Yang penting apakah kau setuju? Aku tidak bisa bertahan lama di sini karena Susanoo-ku perlahan meleleh. Obito menyimpan labu itu ke dalam kamui dan berkata, baiklah. Kita tangkap dia dan kembali membawa kejutan untuk mereka. Itachi mengangguk dan berkata, aku penasaran bagaimana reaksi Nidokage nanti. Kalau begitu, aku akan mendekati Shinju, dan kau bersembunyilah dulu. Setelah Itachi mengatakan rencananya, ia mengeluarkan seekor burung gagak dan menyerahkannya kepada Obito sebagai tanda komunikasi jika terjadi sesuatu. Tidak lama kemudian, Obito masuk ke dalam dimensi Kamui untuk bersiap menunggu waktu penyergapan. Di sisi lain, Tobirama dan Jiraiya sudah kembali setelah mengambil air dan menemukan beberapa biji-bijian yang masih bisa dimakan. Saat melihat Boruto dan Orochimaru, Tobirama langsung bertanya dengan suara tajam, Boruto, di mana Itachi dan Obito? Jangan bilang mereka pergi bersama Madara. Boruto bingung harus menjawab apa, tetapi sebelum ia sempat bicara, Orochimaru tiba-tiba menimpali dan berkata dengan santai, mereka tidak pergi kemana-mana. Mereka hanya sedang mencari sesuatu di sekitar sini. Mungkin mereka sedang mencari makanan seperti kami. Tobirama yang mendengar jawaban itu langsung menatap tajam dan berkata, kau pikir aku tidak tahu? Kau pikir aku ini mudah dibohongi? Aku bisa merasakan cakra siapa saja di dalam dimensi ini. Dua Uchiha itu tidak ada di sini. Jadi katakan jujur, Boruto. Kemana mereka? Melihat Tobirama semakin curiga, Boruto akhirnya berbicara dan berkata dengan tenang, Nidama Hokage, jangan khawatir. Mereka baik-baik saja. Mereka memang keluar sebentar, tapi tidak ada bahaya yang mengancam mereka untuk saat ini. Tobirama mengerutkan kening dan berkata,
Jadi benar mereka meninggalkan tempat ini? Apa mereka kembali ke bumi? Begitu maksudmu? Boruto menjawab pelan, aku tidak tahu tempat pastinya. Mereka tidak menjelaskan tujuan mereka secara detail. Tapi jika ada sesuatu yang terjadi pada mereka, aku bisa mengetahuinya dari sini lewat penglihatanku. Tobirama akhirnya hanya mendesah lalu melemparkan biji-bijian yang ia bawa kepada Boruto dan Orochimaru. Makanlah. Karena aku dan Jiraiya adalah Edo Tensei, kami tidak butuh makanan. Dan Orochimaru, anggap ini yang terakhir dariku. Sisanya kau cari sendiri. Orochimaru tidak menanggapi, ia hanya menutup gulungan yang berisi pecahan tanduk Otsutsuki dan menyimpannya sebelum Tobirama sempat melihatnya. Setelah itu, ia duduk dan makan bersama Boruto. Saat makan, Orochimaru berkata, tempat ini luas sekali, tetapi kalau dilihat ke segala arah, rasanya seperti sama saja. Seperti Fata Morgana. Tidak ada perbedaan di sini dan di ujung sana. Boruto, apa Momoshiki punya dimensi lain selain ini? Boruto mengangguk dan menjawab, ada satu lagi. Tapi tempat itu tidak cocok untuk persembunyian. Itu adalah sisa dimensi ritual pemanenan buah cakra. Tanahnya tandus, tidak ada apa-apa di sana. Kalau kita pergi ke sana, justru lebih berbahaya. Tobirama yang mendengar penjelasan itu duduk bersandar dan berkata, kalau begitu, bagaimana? Kita sudah mendekati akhir dari semua ini. Apa kau sudah merasakan kekuatan sejati matamu seperti yang pernah dikatakan Rikudo Sennin? Boruto menggeleng dan berkata, belum sepenuhnya. Yang aku tahu, kekuatan tertinggi dari Joganku bisa membangkitkan orang-orang yang mati dalam perang ini, tetapi itu mengorbankan nyawaku. Selain itu, aku belum tahu kemampuan lainnya. Tobirama mengangguk dan berkata, jadi begitu ya? Tidak perlu memaksa diri. Aku juga mendengar Joganmu bisa muncul di dahi saat karma maksimal aktif. Apa itu juga di luar kendalimu? Boruto menjawab, ya. Sejujurnya, kemampuan mata ini sulit aku jelaskan. Setiap kali aku terdesak, kemampuan baru selalu muncul sendiri. Tobirama mengusap dagunya dan berkata, menarik. Ini pertama kalinya aku melihat mata seperti itu. Sepertinya hanya kau satu-satunya yang memilikinya. Baiklah, aku akan memberimu waktu beristirahat. Aku juga akan melakukan sesuatu untuk membantu perang ini. Mendengar itu, Orochimaru bertanya, apa kau berniat memakai Edo Tensei lagi dan menghidupkan seseorang? Apa itu maksudmu? Tobirama langsung membalas dengan ketus, jangan bodoh. Mana mungkin aku yang sudah dalam wujud Edo Tensei bisa menghidupkan orang lain? Tapi kalau kau ingin, aku bisa menumbalkanmu untuk menghidupkan kakakku. Kau tertarik? Orochimaru tertawa kecil dan berkata, aku tidak menyangka kau akan mengatakannya dengan nada seserius itu. Jadi apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tobirama menjawab, tidak ada. Aku hanya tidak ingin kau menyusahkan Boruto. Dan karena tadi kau menipuku, aku akan pergi menemui Madara. Ada sesuatu yang ingin aku pastikan dengannya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hati-hatilah, Boruto. Tobirama menghilang dengan Hiraisin. Namun Jiraiya memperhatikan sesuatu dan berkata kepada Orochimaru, hei, kau tidak perlu menggodanya sejauh itu. Aku melihat kau memasukkan ular kecil ke pakaiannya. Kalau dia sadar kau memata-matainya, dia pasti sangat marah. Orochimaru tersenyum dan menjawab, jadi kau memperhatikannya? Santai saja. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Lagi pula ini menarik. Jarang aku melihat Nidama Hokage menyembunyikan sesuatu dari Boruto. Boruto hanya tersenyum melihat tingkah mereka. Kurama di dalam dirinya berkata, sepertinya kau mulai nyaman bersama mereka. Jujur saja, aku tidak percaya melihat ekspresimu. Orang-orang ini adalah penyebab kekacauan di masa lalu. Bahkan Orochimaru hampir membunuh ayahmu berkali-kali. Boruto menjawab dalam hati, kau benar. Tapi entah kenapa, berada di sekitar mereka membuatku merasa punya harapan. Paman Sasuke selalu mengingatkanku untuk berhati-hati dengan Orochimaru, tapi aku bisa membaca hati mereka. Tidak ada niat buruk sama sekali. Karena itu aku merasa aman di sini. Kurama mendesah dan berkata,
Kau benar-benar anak Naruto. Baiklah, aku juga akan beristirahat. Aku perlu mengumpulkan cakra, jadi jangan ganggu aku nanti. Boruto menjawab, terima kasih, Kurama. Kau sudah banyak membantuku. Tiba-tiba, seekor burung gagak milik Itachi muncul di depan Boruto. Hal itu membuat Orochimaru langsung berdiri dan bertanya, Boruto, apa yang terjadi? Ini gagak Itachi, bukan? Apa sesuatu sudah terjadi pada mereka? Boruto menjawab, ini adalah kode. Artinya mereka sudah menemukan sesuatu atau bertemu musuh. Aku berharap mereka berhasil. Jiraiya yang bingung bertanya, Boruto, apa maksudmu? Kalian seperti menyembunyikan sesuatu dariku. Apa yang terjadi dengan gagak itu? Boruto akhirnya menjelaskan semuanya kepada Jiraiya, termasuk misi rahasia Obito dan Itachi. Setelah mendengarnya, Jiraiya langsung berkata, apa kau yakin membiarkan mereka menghadapi salah satu Otsutsuki sendirian? Situasi seperti itu sangat berbahaya. Boruto menjawab dengan tenang, tenang saja, aku bisa mengukur kekuatan musuh. Hanya satu Otsutsuki di sana, dan aku sudah memberikan alat penyegel yang cukup kuat. Aku percaya mereka berdua bisa menangani situasinya. Orochimaru mendengar penjelasan Boruto dan berkata dengan nada santai, kalau begitu, sepertinya mereka berdua, Itachi dan Obito, lebih nekat daripada aku. Mereka benar-benar mencoba menculik satu Otsutsuki dan membawanya ke sini. Aku jadi penasaran bagaimana reaksi Nidama Hokage kalau tahu soal ini. Jiraiya yang mendengar itu menggeleng dan berkata kepada Boruto, kalau begitu, pindahkan aku dengan Hiraisin bersama kalian. Biar aku ikut membantu. Boruto langsung menjelaskan, itu tidak bisa, Paman Jiraiya. Teknik itu hanya bekerja pada orang-orang tertentu yang punya penanda khusus. Hanya Itachi dan Obito yang bisa masuk ke sana lewat cara yang sudah mereka siapkan. Mendengar itu, Jiraiya berpikir sebentar lalu berkata kepada Orochimaru, kalau ada makhluk hidup sisa di sini, apa kau bisa menggunakan Edo Tensei lagi? Walaupun tanpa tubuh asli orangnya? Orochimaru menatap Jiraiya cukup lama sebelum tersenyum dan berkata, ada apa? Sepertinya kau menyiapkan sesuatu. Apa ada orang yang kau rasa layak dipanggil untuk membantu melawan Otsutsuki itu? Kalau ada, katakan saja. Aku akan coba lakukan sekarang juga. Jiraiya menarik napas dan berkata pelan, aku hanya terpikir satu orang yang bisa membantu dalam keadaan seperti ini. Naruto. Mendengar nama itu, Orochimaru langsung tertawa kecil di dekat Boruto. Ia menggeleng dan berkata, Jiraiya, permintaan itu tidak mungkin. Jasad Naruto dan Sasuke tidak ada di sini. Kita juga tidak punya tumbal makhluk hidup untuk memanggil teknik itu. Kalaupun bisa, aku lebih memilih memanggil Sasuke dengan Edo Tensei. Tapi itu jelas mustahil. Betul kan, Boruto? Boruto hanya menutup mata dan tidak menjawab. Setelah beberapa detik, ia berkata dengan tenang, tidak perlu meminta yang mustahil. Aku tidak ingin membuat mereka berdua kerepotan lagi. Tenang saja, Paman Jiraiya. Sebelum kau hilang dari Edo Tensei, aku akan menemui ayah. Aku berjanji. Jadi bertahanlah sampai saat itu terjadi. Di tempat lain, Itachi perlahan mendekati pohon Shinju seorang diri, sementara Obito bersembunyi di dalam kamui menunggu saat yang tepat. Tidak lama kemudian, seperti yang diperkirakan Boruto, salah satu Otsutsuki muncul di atas pucuk Shinju dan langsung melihat keberadaan Itachi. Ia turun dan berkata, di mana Uzumaki Boruto? Dia tidak ada di sini. Sepertinya dia sudah mengganti titik persembunyiannya. Apa kau sedang memancingku? Itachi menjawab tenang, Otsutsuki, di mana rekanku yang lain? Apa mereka sedang menyembuhkan diri di tempat lain? Sepertinya begitu, kan? Otsutsuki itu menjawab, jadi mata Momoshiki itu bisa mengintip kami, ya? Menyebalkan juga. Tapi aku hanya merasakan kau seorang diri. Apa tujuanmu muncul di sini? Itachi mengeluarkan kunai dan berkata, tujuanku jelas. Menangkapmu. Di pundak Itachi, seekor kata kecil muncul, media komunikasi Boruto. Dari sana terdengar suara Boruto, Itachi, aku akan kirim bantuan. Bunshin khususku akan tiba beberapa menit lagi.
Ini waktu yang tepat untuk menangkapnya. Tapi hati-hati, kemampuan mereka sulit ditebak. Itachi tersenyum kecil dan membalas pelan, kau memang tidak bisa diam, ya? Tapi baiklah, Obito juga sudah bersiap. Setelah itu, Itachi melemparkan kunai tepat ke arah Otsutsuki. Otsutsuki itu langsung membalas dengan memunculkan kilatan petir runcing dari tanah. Susanoo Itachi hancur seketika. Itachi menahan napas karena ia tahu racun Shinju di udara bisa membuatnya mati dalam hitungan detik. Otsutsuki berkata, jadi kau memakai Susanoo untuk menahan racun Shinju? Kalau begitu, aku akan memaksamu menghirupnya. Ia menarik Itachi dengan tali merah dari tangannya. Tapi sebelum ia bisa mendekat, Katak Boruto menyemburkan cairan kapur yang mengenai wajah Otsutsuki itu. Otsutsuki terkejut lalu mundur ke pucuk Shinju untuk membersihkan wajahnya. Ia mendesis, sial. Jadi kau membawa hewan menjijikan itu. Aku akan menangkapmu dan mencari lokasi Boruto sekarang. Itachi mengaktifkan Rinnegan dan Susanoo sempurna. Otsutsuki menghela napas dan berkata, merepotkan. Kau mengeluarkan raksasa itu lagi. Baiklah, aku akan menghabisimu. Itachi melapisi kedua pedangnya dengan Amaterasu dan mencoba menebang Shinju. Tetapi pohon itu mengeluarkan kayu runcing yang mendorong Susanoo menjauh. Boruto berkata melalui katanya, aku sudah bilang, Itachi. Pohon itu tidak bisa dihancurkan. Fokus saja buat dia, yakin hanya kau yang ada di sini. Kalau dia lengah, Obito akan langsung menangkapnya. Itachi menjawab, benar. Pohon ini sulit ditebang. Berapa lama lagi Bunshinmu sampai? Boruto menjawab, beberapa menit lagi. Kondisiku sedang tidak stabil. Itachi berkata pelan, kalau begitu, kami selesaikan sebelum kau tiba. Tidak lama kemudian, Otsutsuki memanggil burung raksasa berkepala runcing. Burung itu menyerang Susanoo. Itachi menggunakan Katon Goukakyu, tapi Otsutsuki membalas dengan api serupa melalui burungnya sehingga terjadi ledakan besar. Kau benar, Boruto, kata Itachi. Dia tidak bisa menyerap jutsu. Boruto menjawab, tetap waspada. Dia dari kasta tinggi. Otsutsuki mulai curiga, memperhatikan katak di pundak Itachi dan berkata, jadi Boruto bersembunyi di balik makhluk kecil itu. Licik juga dia. Itachi bertanya, kenapa kau datang ke sini? Apa kau pikir aku tidak mampu menghancurkan Shinju? Otsutsuki menjawab, diam, manusia rendahan. Aku hanya perlu menangkapmu dan menemukan Boruto. Pertempuran kembali berlangsung cepat. Otsutsuki bergerak secepat kilat dan menghantam Susanoo hingga jatuh. Ia melemparkan besi ke arah katak Boruto, tetapi Itachi memakai Amaterasu untuk menghalangi. Otsutsuki mendengus, jadi benar itu alat komunikasi Boruto. Bagus, aku akan menangkapnya. Ia melompat turun untuk mengambil katak itu. Itachi mencoba menahan, tetapi kedua tangan dan kakinya ditusuk besi runcing. Saat Otsutsuki hendak meraih katak tersebut, tiba-tiba Bunshin Boruto muncul dan menendang wajah Otsutsuki keras hingga terpental. Bunshin itu lalu melemparkan futon Rasengan ke burung raksasa hingga hancur di udara. Boruto mencabut besi dari tubuh Itachi dan berkata, keadaannya tidak bagus. Bunshinku hanya bisa bertahan beberapa menit. Itachi bangkit dan berkata, aku terlalu meremahkannya. Tanpamu, aku sudah mati. Boruto menjawab cepat, dia akan memanggil rekannya kalau kita tidak cepat. Tangkap dia sebelum itu terjadi. Otsutsuki melayang ke udara dan berkata, akhirnya kau muncul, Boruto. Aku akan menangkapmu sekarang. Namun tiba-tiba rantai ungu muncul dari tanah dan mengikat tubuhnya sangat kuat. Obito keluar dari Kamui sambil membawa labu penyegel. Otsutsuki terkejut melihat jebakan itu, lalu mengeluarkan lidah panjang runcing untuk menembus Obito. Namun serangannya menembus tubuh Obito begitu saja. Obito tersenyum dan berkata, maaf membuatmu panik. Tapi kau tidak sepintar yang kau kira. Otsutsuki mencoba memanggil rekannya dengan gerakan jari, tetapi tangannya tiba-tiba ditusuk kunai Boruto. Obito segera membuka tutup labu dan menarik Otsutsuki masuk. Dalam beberapa detik, makhluk itu tersedot seluruhnya dan tersegel untuk selamanya. Pada saat yang sama,
Kaguya juga berbicara dan menjelaskan kepada Boruto bahwa dirinya pun siap mengorbankan jiwanya. Ia mengatakan bahwa ia akan menggunakan teknik penyegelan terkuat yang pernah ada, sebuah Kekai Fuin yang cukup kuat untuk menutup bumi sepenuhnya agar tidak bisa ditemukan oleh siapapun, termasuk dua Otsutsuki yang tengah menjadi ancaman. Boruto menoleh kepada Kurama dan berkata dengan suara lembut, "Hei, jangan bersedih begitu. Menurutku apa yang dikatakan Kaguya memang masuk akal. Selama bumi berada dalam proteksi Kekai yang kuat, maka tidak ada lagi yang perlu ditakuti." Kurama mendengar hal itu dan menjawab dengan nada keberatan, "Kaguya, apa kau tidak terlalu cepat menyimpulkan bahwa kalian tidak memiliki kesempatan menang? Dan kau, Boruto, jujur saja aku tidak nyaman dengan keputusanmu ini." Kaguya yang ikut mendengar keberatan itu berkata, "Aku tidak punya urusan lagi dengan Mukyubi sekarang. Dan Boruto, kau harus tahu bahwa mereka berdua sedang berada di dalam dimensi Ishiki. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka cari di monumen Otsutsuki di sana. Tapi yang pasti, akulah yang mengembalikan seluruh manusia yang berubah menjadi Zetsu ke bentuk semula." Boruto terkejut dan bertanya, "Tidak mungkin, jadi itu semua ulahmu? Itu sebabnya mereka semua kembali seperti sedia kala?" Kaguya mengangguk pelan dan menjawab, "Aku sudah menjelaskan bahwa kita tidak memiliki peluang untuk menang melawan mereka. Dan ingat, mereka berdua. Mereka adalah Otsutsuki yang bahkan ditakuti oleh para Otsutsuki lain. Momoshiki dan Ishiki sekalipun tidak berani pada mereka. Karena itu, dengan sisa kekuatanku, aku akan menutup bumi dan menghilangkan titik koordinatnya. Dengan begitu, mereka tidak akan pernah bisa ke sini lagi." Boruto mendengar penjelasan itu dan berkata, "Baik, sepertinya aku mulai mengerti maksudmu. Kalau begitu aku akan bersiap menggunakan jutsuku, Kaguya." Kurama kembali berbicara dan bertanya dengan nada sendu, "Boruto, apa benar kita harus berpisah sekarang? Kau bahkan belum memakai teknik yang sudah lama kupersiapkan untuk melawan mereka." Boruto tersenyum kecil dan menjawab, "Kurama, aku tidak punya pilihan lain. Jika dibandingkan dengan seluruh nyawa manusia yang sudah gugur, nyawaku tidak berarti apa-apa. Dan tenang saja, aku akan mengembalikan semua biju juga. Mereka masih tersegel dan aku bisa membawa mereka dengan jutsu terakhirku." Setelah berkata begitu, Boruto mengangkat tangannya, membuat sebuah segel, dan tiba-tiba jasad Naruto serta Sasuke muncul di depannya. Kaguya melihatnya dan berkata, "Jadi, kau ingin menghidupkan mereka juga?" Boruto menjawab sambil mengangguk, "Benar. Mereka berdua terjebak di dimensimu, dan jutsu ini tidak bisa bekerja selama mereka berada di sana. Itu sebabnya aku perlu memanggil tubuh mereka keluar. Bagaimana, Kaguya? Apa kita mulai sekarang?" Kaguya mengangguk pelan dan berkata, "Baiklah, sebelum kita mulai, izinkan aku mengatakan satu hal. Aku sudah hidup sangat lama, jauh lebih lama darimu, Boruto. Dan meskipun aku pernah membuat banyak kesalahan, aku tidak pernah membayangkan akan melakukan hal seperti ini. Aku bisa saja hidup di tempat lain jika ingin, dan aku tidak punya alasan kuat untuk tetap di sini. Tetapi musuh yang kita hadapi jauh melebihi batas kekuatanku." Boruto tersenyum tipis dan membalas, "Saat pertama kali aku bertemu denganmu, aku mengira kau sama saja dengan Otsutsuki lain, sombong dan tidak peduli pada siapapun. Tapi setelah banyak hal terjadi, aku sadar kau cukup berbeda. Kau bahkan sudah menyelamatkanku beberapa kali." Kaguya perlahan terbang ke langit dan berkata, "Ya, kau benar. Sepertinya hanya itu yang ingin aku sampaikan. Aku akan memulai jutsuku sekarang. Aku akan menutup bumi sepenuhnya. Setelah selesai, aku akan menghilang. Setelah aku melakukan tugasku, lakukan tugasmu, Boruto." Tanpa ragu lagi Kaguya melesat ke angkasa dan terbang semakin tinggi, meninggalkan Boruto dan Kurama yang berdiri di atas patung Hokage yang sudah runtuh. Boruto kemudian turun dan mulai mencari jasad teman-temannya yang telah gugur. Kurama berjalan di belakangnya dan berkata, "Boruto, apa kau benar-benar tidak mempertimbangkan rencana Kaguya itu sekali lagi? Mungkin saja kalian masih bisa menang jika kalian berdua bekerja sama melawan mereka." Boruto berhenti sejenak lalu menjawab,
Aku tahu itu mungkin saja, tapi hasil akhirnya tetap sama, Kurama. Aku harus menghidupkan semua orang yang sudah mati. Ini satu-satunya cara. Dan, meskipun aku hanya bersamamu sebentar, aku senang. Aku tidak menyesal sedikit pun. Kurama tidak mengatakan apapun, hanya diam dan mengikuti langkah Boruto. Mereka kemudian menemukan jasad Sarada yang terjepit di antara reruntuhan. Boruto mengangkatnya dengan perlahan dan menggendongnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia kemudian berjalan lagi dan mengumpulkan jasad-jasad lain di sekitar jasad Naruto dan Sasuke. Tidak lama kemudian, Boruto menemukan jasad Eida tergeletak di samping pohon Sumeaka. Ia menatap pohon itu sebentar, lalu menghunus pedangnya dan menghancurkan pohon tersebut hingga hancur berantakan. Kurama yang melihat jasad Eida berkata, "Jadi kau membawa perempuan itu juga? Dia yang membuatmu menderita. Akibat kemampuan Zenonya, kau melewati banyak hal buruk. Apa kau yakin ingin menyelamatkannya juga?" Boruto mengangkat jasad Eida dan meletakkannya di bahunya. Ia menjawab pelan, "Kurama, Eida hanyalah korban dari perang ini. Dia perempuan biasa yang dipaksa menjalani takdir berat. Aku tidak menyalahkannya. Dan lagi, aku pernah berjanji akan menyelamatkannya jika bisa. Sayangnya aku terlambat." Kurama menatap Boruto dan berkata, "Aku tidak menyangka kau akan berkata begitu. Kupikir kau membencinya. Dan bukankah dia selalu bersama bocah itu?" Boruto mendengarkan perkataan Kurama dengan tenang sebelum akhirnya menjawab, "Daon sudah mati. Padahal dia sangat kuat, tapi tetap saja dia tidak bisa berbuat apa-apa melawan Otsutsuki. Dia juga korban, Kurama. Mereka semua tidak pernah benar-benar ingin menjadi alat Amado. Daon itu, sebenarnya menyenangkan kalau diajak bermain. Tapi aku tidak tahu di mana tepatnya dia mati." Setelah mengatakan hal itu, Boruto perlahan menurunkan jasad Eida dan meletakkannya di dekat Sarada. Kurama tiba-tiba terkejut karena ia melihat air mata jatuh di wajah Boruto. Walaupun ingin bertanya, Kurama menahan diri. Ia tahu Boruto sedang menahan banyak hal di dalam hatinya, dan yang bisa ia lakukan hanyalah menemani detik-detik terakhir Boruto melihat orang-orang yang penting baginya. Tak lama kemudian Boruto berkata, "Kurama, setelah aku menggunakan kemampuan itu nanti, aku akan melepaskanmu di saat-saat terakhir. Kau sekarang bersemayam di tubuhku, dan aku tidak ingin kau mati hanya karena ikut bersamaku." Kurama menghela napas pelan sebelum menjawab, "Lakukan apa yang menurutmu benar, Boruto. Aku tidak akan menolak. Yang kuinginkan hanya menemanimu sampai saat terakhir." Boruto tersenyum kecil dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita ke sana." Ibu dan Himawari sepertinya ada di bagian ujung reruntuhan itu. Kurama melihat ke arah yang ditunjuk Boruto dan berkata, "Padahal setelah kau membebaskan ibumu dari dimensi Kawaki, kau belum sempat berbicara banyak dengannya. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Hinata ketika tahu anaknya sudah tidak ada." Boruto menatap reruntuhan itu sebentar lalu menjawab, "Ini tanggung jawabku sebagai shinobi. Tidak ada keputusan yang kusesali. Aku sudah menjalani semua yang bisa kulakukan, dan sekarang tugasku tinggal menyempurnakan semuanya." Saat Boruto melangkah lebih jauh, matanya menangkap sesuatu di antara puing-puing. Ternyata salah satu Sumeaka masih hidup. Makhluk itu tidak bisa bergerak, tapi napasnya masih ada. Kurama langsung berkata, "Jadi makhluk busuk ini masih ada, ya? Kukira mereka semua sudah lenyap setelah Jubi dikalahkan. Dan lihat, matanya berbeda. Ada Rinnegan di sana." Boruto melihat makhluk itu dengan tatapan tajam sambil menyiapkan rasengan. Rasengan itu berubah menjadi gumpalan cakra lava dan api magma yang sangat panas. Boruto mengangkat tangannya sedikit dan berkata, "Lihat apa yang terjadi, Kurama. Karena kau mengajariku teknik itu, aku bahkan tidak bisa menggunakan rasengan biasa lagi." Kurama tertawa pendek dan menjawab, "Sayang sekali. Aku sebenarnya ingin melihatmu bertarung menggunakan kekuatan barumu. Tapi semuanya sudah kau putuskan." Setelah mendengar itu, Boruto mengembuskan napas dan menonaktifkan rasengannya.
Ia kemudian memilih jalan yang lebih cepat, menusukkan pedangnya langsung ke tubuh Sumeaka itu. Tak lama kemudian, dari segala penjuru bumi muncul penutup besar berwarna merah cakra yang membungkus dunia. Kurama menatap langit dan berkata, "Sial, sepertinya Kaguya sudah memulai tugasnya. Aku tidak percaya dia benar-benar melakukannya." Boruto menatap langit yang mulai berubah warna dan menjawab, "Kalau begitu bagus. Jika sudah dimulai, aku juga harus memulai jutsuku." Langit Konoha perlahan tertutup sepenuhnya oleh kekai milik Kaguya. Boruto lalu berjalan menuju ujung patung Hokage yang sudah hancur. Di sana ia menjatuhkan pedangnya di samping jasad Sasuke, lalu melepas ikat kepala ninjanya dan meletakkannya di atas tubuh gurunya itu. Kurama yang melihat tindakan Boruto hanya bisa terdiam. Ia kehabisan kata-kata untuk mencoba menghentikan niat Boruto. Boruto menatap wajah murung Kurama, lalu mendekat dan mengelus wajahnya. "Hei, Kurama, jangan begitu. Kau tidak perlu sedih karena kepergianku. Ini memang tugasku sejak awal. Jujur saja, aku agak merasa bersalah karena terlalu dekat denganmu sampai-sampai kau ikut terbawa perasaan," ucap Boruto. Kurama memejamkan matanya sebentar dan menjawab pelan, "Ya, kau benar. Tapi biarkan aku bicara sedikit, Boruto. Saat kau lahir, Naruto meminta aku menjaga dirimu dan Himawari. Tapi kenyataannya, aku tidak bisa melakukan apapun. Bahkan kali ini pun aku tidak bisa menyelamatkanmu, meski manusia akan hidup kembali. Aku tidak tahu bagaimana aku harus mengatakan ini kepada Naruto nanti. Aku malu karena aku tidak bisa menghentikanmu." Boruto mendengar ucapan itu dan tiba-tiba menggunakan Jogannya. Ia ingin menghapus ingatan Kurama agar Kurama tidak merasa bersalah atau terbebani. Namun Kurama menyadari niat itu. Ia segera menutupi tubuhnya dengan ekor-ekornya dan bahkan menutup matanya agar tidak terkena jutsu Boruto. "Jangan lakukan itu, kau tidak perlu menghapus ingatanku. Aku tidak ingin melupakanmu. Tapi jika itu keputusanmu, maka aku akan menghormatinya. Anggap saja kata-kataku tadi adalah salam perpisahan," kata Kurama dengan suara bergetar. Boruto berhenti mencoba dan perlahan membalikkan tubuhnya, berjalan menjauhi sahabat terakhirnya itu. Bersama-sama mereka menyaksikan langit yang kini benar-benar tertutup kekai merah Kaguya. Ketika mereka melihat ke atas, tubuh Kaguya perlahan berubah menjadi abu. Di detik-detik terakhir, Kaguya berkata, "Aku sudah menyelesaikan tugasku. Bumi ini sekarang tertutup oleh Fuin Kekai yang mencegah Otsutsuki masuk. Aku akan pergi ke alam berbeda. Aku sudah melakukan semuanya demi melindungi dunia ini. Sisanya kuserahkan padamu, Boruto. Kembalikan jiwa umat manusia." Setelah kata-kata itu, Kaguya lenyap menjadi debu. Kurama menatap sisa-sisa abunya dan berkata, dia benar-benar mengorbankan nyawanya. Sulit dipercaya dia melakukan itu demi dunia ini. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini nanti. Boruto menatap Kekai yang telah sempurna dan menjawab, sekarang bumi sudah aman. Tidak peduli mereka masih hidup di luar sana, mereka tidak akan bisa masuk setelah pengorbanan Kaguya. Sisanya adalah tugasku. Tapi sebelum itu, masih ada satu hal yang harus kulakukan. Setelah itu Boruto menggunakan Kuchiyose pembalik. Jasad para Jinchuriki yang pernah disegel sebelumnya muncul satu persatu, termasuk Abugara dan Shinki. Kurama menatap mereka dan berkata, tidak ada lagi yang bisa kulakukan untuk menghentikanmu. Tapi, aku baru sadar cakra para biju masih ada di dalam tubuh mereka. Padahal sebelumnya kupikir mereka sudah hilang. Belum sempat Kurama menyelesaikan ucapannya, Boruto mengeluarkan satu gumpalan abu dari tangannya. Kurama langsung bertanya dengan suara penuh kebingungan setelah melihat gumpalan abu itu, Boruto, siapa itu? Jangan bilang kau juga berencana menghidupkan para Jinchuriki dari masa lalu sebagai bagian dari jutsumu? Mendengar pertanyaan itu, Boruto menarik napas pelan dan menjawab, abu ini adalah tubuh Paman Madara. Aku membawanya dari dimensi Kaguya lewat Kuchiyose pembalik. Menurut pemahamanku, selama ada seseorang yang pernah hidup di bumi dan jasadnya masih tersisa, jutsu terakhirku akan mengembalikan mereka.
Kurama menatap abu itu lebih lama sebelum berkata, kemampuan matamu benar-benar berbeda dari Rinnegan. Jouganmu bisa menghidupkan semuanya tanpa batasan jarak. Berbeda dengan Rinne Tensei yang jangkauannya terbatas dan tidak bisa memulihkan semua orang. Boruto perlahan terangkat ke udara, meninggalkan Kurama di bawah sambil berkata, kalau begitu, selamat tinggal, Kurama. Jaga dirimu. Belum sempat ia mengaktifkan jutsu terakhirnya, Boruto memasuki Karma mode penuh dan dua Jougannya aktif bersamaan. Ia membentuk segel di tangan, namun sebelum sempat menyelesaikannya, tiba-tiba muncul Kuchiosen no Jutsu dari depan. Asap besar memenuhi area. Boruto langsung terkejut, tapi sosok yang muncul dari sampingnya lebih membuatnya terdiam. Orochimaru menahan lengannya dan menarik Boruto turun, membawa mereka berdiri di atas ular raksasa Kuchiyose miliknya. Orochimaru? Bagaimana mungkin? Apa aku tidak salah lihat? Bukannya kau sudah mati? Ucap Boruto dengan mata melebar. Orochimaru tersenyum kecil sambil berkata, Boruto, aku pernah bilang, mungkin aku tidak sekuat para Otsutsuki, tapi kalau soal bertahan hidup, aku manusia yang paling sulit mati. Aku tidak akan hilang semudah itu. Belum selesai Boruto mencerna kata-kata Orochimaru, seseorang muncul dari balik ular itu. Ternyata Mitsuki, hidup kembali. Boruto terkejut hingga mundur selangkah sebelum berkata, Mitsuki juga? Bagaimana bisa? Apa kau juga dihidupkan oleh jutsuku? Orochimaru menjawab sambil menepuk punggung Mitsuki. Tenang dulu. Mitsuki ini bukan Mitsuki yang kau kenal. Dia kloningan dengan ingatan berbeda. Dan Boruto, hentikan jutsu bodohmu itu dulu. Aku sudah lama menunggumu di sini. Aku juga melihat apa yang dilakukan Kaguya, dan banyak hal yang harus kita bicarakan. Mendengar itu, Boruto menurunkan tangan dan mematikan Jougan serta karmanya. Baiklah, Orochimaru. Aku tetap harus menggunakan jutsuku, tapi setelah melihatmu masih hidup, aku akan menundanya sebentar. Orochimaru pun menghilangkan ular Kuchiyose-nya, dan mereka bertiga turun mendekati Kurama. Orochimaru menatap jasad-jasad yang Boruto kumpulkan lalu berkata, kau benar-benar mulai mirip denganku, mengumpulkan jasad manusia seperti benda berharga. Kalau aku terlambat sedikit saja, kau pasti sudah menghidupkan mereka semua. Boruto menatap Orochimaru dan menjawab, ya, karena itu jawab saja lebih cepat. Bagaimana kau bisa selamat? Bukankah kau menjadi abu seperti Koji dan Tsunade ketika melawan Otsutsuki sebelumnya? Orochimaru mulai tersenyum lebar dan berkata, kau penasaran, ya? Tapi aku merasa ada yang kurang di sini. Ia menatap Kurama sebelum melanjutkan, benar begitu, Kyuubi? Sepertinya kau gagal menahan bocah ini agar tidak melakukan sesuatu yang ceroboh. Kurama mendengus dan menjawab, sialan kau, Orochimaru. Bagaimana kau bisa kembali hidup? Orochimaru mengangkat bahunya sambil tertawa kecil. Kalian berdua bertarung denganku berkali-kali. Kalian tahu aku sangat sulit mati. Kalau begitu, lebih baik kita bicara di tempat yang lebih aman. Di sini aku bisa merasakan ancaman besar yang bisa datang kapan saja. Setelah mengatakan itu, Orochimaru melakukan Kuchiyose no Jutsu lain, dan dalam sekejap mereka berpindah ke dalam sebuah gua yang luas. Ternyata petapa ular dan para katak gunung Myoboku sudah menunggu di sana. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, Jiraiya berdiri di atas kepala Gamamaru. Boruto terpaku, matanya membesar tanpa bisa berkata apa-apa. Hakuja Sanin, petapa ular, membuka percakapan lebih dulu. Hei, bocah, kita bertemu lagi. Tempat ini hancur sebelumnya karena mereka. Apa Orochimaru sudah menjelaskan semuanya kepadamu? Kau terlihat benar-benar bingung melihat kami berkumpul. Orochimaru menjawab, kami baru bertemu beberapa detik sebelum kalian memindahkanku. Kalau telat sedikit, dia sudah mengaktifkan jutsunya. Jiraiya turun dari kepala Gamamaru dan mendekati Boruto. Ia meletakkan tangannya di kepala Boruto sambil tersenyum lebar. Jadi kau Uzumaki Boruto, ya? Kau benar-benar mirip dengan Naruto yang bodoh itu.
Rasanya seperti aku kembali ke masa lalu. Kurama yang melihat Jiraiya muncul berkata, rasanya aneh melihatmu hidup, Jiraiya. Bukankah kau mati karena muridmu waktu itu? Jiraiya tertawa kecil sebelum menjawab, ini pertama kalinya aku melihat kau bicara langsung seperti itu, Kyuubi. Soal bagaimana aku hidup lagi, biarkan bocah ini menenangkan diri dulu. Boruto, ini tempat aman. Kau bisa bertanya sebanyak yang kau mau dan kami akan menjelaskan semuanya. Orochimaru melemparkan pedang dan ikat kepala Boruto yang sebelumnya ditinggalkan. Boruto menangkapnya dengan cepat. Bahkan kau sampai melepas semua atributmu, kata Orochimaru. Pakai kembali. Dan urungkan rencana menggunakan jutsu itu. Masih banyak cara lain untuk menang. Tiba-tiba seseorang muncul dari belakang Boruto. Hokage kedua, Tobirama Senju, berjalan mendekat sambil berkata, aku yang menghidupkan Jiraiya dengan Edo Tensei khusus. Jadi mulai sekarang, dengarkan baik-baik, bocah Uzumaki.